Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa seseorang bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu teori paling menarik tentang perkembangan moral manusia, yaitu teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg. Sebelum masuk ke inti teorinya, yuk kenalan dulu dengan tokohnya. Lawrence Kohlberg adalah seorang psikolog dari Amerika Serikat. Ia lahir pada tahun 1927 dan dikenal sebagai profesor di Harvard University. Beliau sangat tertarik memahami bagaimana cara manusia berpikir tentang benar dan salah, bukan hanya berdasarkan aturan, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Teori Kohlberg ini lahir dari ketertarikannya terhadap pertanyaan mendalam. Bagaimana sih seorang membuat keputusan moral? Ia pun terinspirasi dari Jean Piaget, seorang tokoh besar dalam psikologi perkembangan. Untuk mencari jawabannya, Kohlberg melakukan wawancara kepada anak-anak dan remaja menggunakan cerita dilema moral. Salah satu dilema yang paling terkenal adalah dilema Hans, yaitu cerita tentang seorang suami yang ingin mencuri obat untuk menyelamatkan istrinya yang sedang sakit. Tapi yang menjadi fokus Kohlberg di sini adalah bukan jawabannya, tetapi alasan di balik moral terhadap pilihan tersebut. Dan dari situlah ia menyusun 6 tahapan perkembangan moral manusia. Tingkat yang pertama adalah tingkat pra-konvensional, yaitu pada anak-anak usia dini, rentang usia 4 sampai 10 tahun. Pada tingkat ini, anak-anak belum memahami nilai moral secara sosial, tetapi hanya melihat akibat langsung dari tindakannya. Tahap pertama adalah orientasi hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini, anak-anak mengikuti aturan agar tidak dihukum. Ia belum tahu kenapa aturan itu dibuat atau dilakukan. Contohnya adalah seorang anak tidak mencuri karena takut dimarahi atau dipukul, bukan karena mencuri itu salah. Baginya, yang salah adalah yang mengakibatkan hukuman tersebut, bukan karena alasan etis. Tahap kedua adalah orientasi imbalan dan kepentingan pribadi. Anak-anak mulai memahami bahwa tindakannya bisa membawa keuntungan. Ia mengikuti aturan jika itu menguntungkannya. Contohnya adalah anak mau membantu temannya hanya kalau yakin akan dibalas suatu hari nanti. Prinsipnya adalah aku bantu kamu asalkan nanti kamu bantu aku juga. Tingkat yang kedua adalah konvensional. Umumnya terjadi pada usia remaja dan beberapa orang dewasa. Pada tingkat ini, seseorang mulai mempertimbangkan nilai sosial, norma, dan keinginan untuk diterima oleh lingkungan. Pada tahap 3, orientasi anak baik atau konformitas interpersonal. Individu ingin menjadi orang yang baik di mata orang lain. Ia berperilaku baik agar disukai dan dianggap sopan atau bertanggung jawab. Contohnya, seseorang anak tidak mau mencontek di ujian bukan karena takut dihukum, tetapi karena ia ingin dilihat sebagai siswa yang jujur. Ia mulai berpikir, kalau aku melakukan ini, orang lain akan bangga padaku. Tahap keempat adalah orientasi hukum dan ketertiban. Pada tahap ini, orang mulai menganggap aturan dan hukum sebagai pedoman moral. Melanggar aturan berarti merusak ketertiban masyarakat. Contohnya, seseorang menolak memberi suap atau melanggar lalu lintas karena yakin bahwa aturan itu dibuat demi kebaikan bersama. Prinsipnya adalah kalau semua orang melanggar aturan, maka tatanan sosial akan menjadi kacau.
Tingkat terakhir atau yang ketiga adalah pasca konvensional, yaitu hanya sebagian orang dewasa yang bisa mencapainya. Tahap ini mencerminkan kesadaran moral yang sudah sangat matang. Seseorang mulai berpikir secara etis dan kritis, bahkan jika itu bertentangan dengan norma sosial. Tahap kelima, yaitu orientasi kontrak, sosial, dan hak individu. Individu memahami bahwa hukum itu penting, tetapi ia juga sadar bahwa hukum bisa berubah demi keadilan yang lebih tinggi. Contohnya, seseorang mendukung gerakan untuk mengubah undang-undang yang diskriminatif, walaupun secara hukum ia harus tunduk. Prinsipnya di sini adalah aturan itu penting, tetapi jika tidak adil, aturan itu harus diperbaiki melalui cara yang demokratis. Tahap keenam adalah orientasi prinsip etika universal. Ini adalah puncak perkembangan moral, yaitu orang bertindak berdasarkan prinsip moral yang diyakininya benar secara universal seperti keadilan, kebaikan, dan hak asasi manusia, meskipun harus melawan hukum atau norma yang berlaku. Contohnya, pada tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela yang melawan hukum yang tidak adil demi membela kemanusiaan. Mereka percaya, jika aturan bertentangan dengan hati nurani manusia dan prinsip moral universal, maka aku akan memilih melakukan yang benar meskipun aku dihukum sekalipun. Teori Kohlberg ini sangat relevan dalam pembelajaran karakter dan etika atau penerapannya dalam pendidikan. Contohnya, guru bisa menggunakan diskusi dilema moral di kelas seperti bolehkah kita berbohong demi kebaikan teman kita? Siswa bisa diajak untuk berpikir kritis dan berdiskusi tentang berbagai sudut pandang. Bisa juga digunakan dengan teknik bermain atau peran untuk membentuk suatu empati. Dengan cara ini, siswa tidak hanya tahu mana yang benar, tetapi juga menghayati dalam kehidupan nyata. Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan moral berbeda-beda pada setiap individu. Sebagai pendidik, kita perlu membimbing siswa agar bertumbuh dari mengikuti aturan menjadi sadar etika. Teori ini juga menumbuhkan generasi yang kritis, empatik, dan bertanggung jawab. Namun teori ini juga mendapat kritik, yaitu misalnya dari Carol Gilligan, yang mengatakan bahwa teori Kohlberg ini kurang memperhatikan nilai kepedulian dan kasih sayang. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan bahwa moralitas tidak muncul begitu saja, tetapi berkembang seiring waktu dan pengalaman. Teori Lawrence Kohlberg membantu kita melihat bahwa menjadi pribadi bermoral adalah proses yang panjang, dan sebagai pendidik kita punya peran penting dalam proses itu. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di materi berikutnya. Saya Ahmad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.